Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Selasa 11 Maret 2025 bertepatan 11 Ramadan 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin Babit Taubah. Qala Nawawi rahimahullahu taala, qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli danbin, bahwa taubat itu adalah wajib bagi seseorang yang melaksanakan berbagai dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal abd wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Maka jika dosa itu berhubungan antara dia dengan Allah saja, tidak berhubungan dengan dosa kepada manusia, maka taubat itu mempunyai 3 syarat. Ini syarat jika apa? Dia berdosa kepada Allah, tidak ada dengan hubungan manusia. Dia tidak sholat berjamaah, dia memakan uang riba, dia melaksanakan zina, dan seterusnya. Maka antara dia dengan Allah tidak ada hubungannya dengan manusia yang dia zalimi. Maka syaratnya untuk bertobah bagaimana? Ada 3. Pertama, an yuqli'a alal maksiyah, agar dia itu berhenti dari kemaksiatannya. Maka dia melaksanakan rokok, dan rokok adalah perkara yang haram. Maka di sini dia ingin bertaubat, maka dia meninggalkan permasalahan merokok tersebut. Dia melaksanakan perjudian, maisir, baik di online ataupun berjudi offline, langsung dengan orang yang bersangkutan bertaruh dari uang, hanya sekedar kartu bertaruh jutaan. Maka di sini dia berdosa antara dia dengan Allah. Dan orang yang memakan riba, orang yang meminjam di bank, dan orang yang meminjamkan dengan tujuan riba, maka di sini pun dia berdosa. An yaqla'a minal maksiyah. Pertama, taubatnya dia agar menjauhi segala yang dia perbuat. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, dan dia menyesali apa yang dia perbuat dulu. Dan yang ketiga, an ya'zama alla ya'uda ilaiha abadan, agar dia itu tidak mengulangi, berazam agar tidak mengulangi perbuatannya di hari yang akan datang. Dan yang tambahan atau asas dari itu semua adalah ikhlasun niyah untuk Allah. Karena berapa banyak dari manusia yang bertaubat ternyata balik lagi, karena memang tujuannya bukan ikhlas kepada Allah. Bisa jadi dia bertaubat karena dipolisikan, dia bertaubat karena bukan dari isi hatinya. Maka berapa dari manusia seperti orang-orang residivis yang telah mencuri dan kembali lagi mencuri, yang telah memperkosa dan kembali lagi memperkosa setelah keluar dari penjara. Maka tidak bertaubat karena tidak ikhlas. Bisa jadi dia ditahan, ditangkap karena tertangkap, namun di isi hatinya dia akan mengulang lagi perbuatannya. Maka yang menjadi poin dari ini semua, yang 3 syarat tadi, adalah harus ikhlas dia sendiri kepada Allah. Kemudian berkata penulis, wa in kanat al maksiyah tata'allaq bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Maka tadi yang 3 itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Apa maksudnya? Maksudnya dosa kepada Allah tersebut juga dosa kepada manusia.
Jadi berdosa kepada manusia otomatis berdosa kepada Allah. Namun ada dosa antara dia dengan Allah seperti tadi meninggalkan sholat jamaah. Bahkan meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan meninggalkan puasa. Maka ini antara dia dengan Allah. Adapun dia dengan manusia, nanti kembalinya dia dengan Allah juga. Seperti orang yang mendolimi saudaranya. Orang yang menggibahi saudaranya. Orang yang melaksanakan keburukan-keburukan berhubungan dengan saudaranya, baik dengan lisan ataupun dengan pukulan kepada saudaranya, atau mendolimi saudaranya seperti mencuri harta saudaranya. Para santri misalnya mencuri uang 50 atau 100 dari saudaranya. Maka ini kedoliman yang harus dia berhubungan dengan adamiyin. Maka taubatnya ditambah syarat. Maka 3 tadi hanya antara dia dengan Allah. Apa syaratnya yang keempat? Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Agar dia berlepas diri. Mengembalikan harta dari sahabatnya yang dia ambil. Atau kedoliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Fa in kanat malan. Jika yang diambil itu uang. Pernah mencuri uang temannya 100.000. Au nahwahu, atau yang lainnya dari selain uang, apa saja, pena atau kehabisan sabun, nyuri sabun temannya, iya, famada raddahu ilaih, agar dia mengembalikan kepada saudaranya tersebut. Ini yang berhubungan dengan manusia. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makanahu minhu au talaba afwahu wa in kanat ghibah istahallahu minha. Maka jika yang berhubungan dengan ucapan-ucapan keburukan seperti ghibah, maka dia meminta penghalalan darinya. Ataupun berhubungan dengan pemukulan dan seterusnya, maka dia meminta keridhaan dari orang yang didoliminya. Wa yajibu an yatuba min jami'ad dunub. Dan di sini dia bertobat dari segala dosa yang dia lakukan. Dosa apa saja yang dia lakukan. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatahu inda ahlil haq min dalika ad-dunub wa baqiya alaihi al-baqi. Maka sepantasnya dia bertobat dari seluruh dosa yang dia lakukan. Maka disebutkan sebagian dari para ulama, jika dia bertobat dari sebagian saja maka telah cukup taubatnya. Waqad tadhaharat dalail al-kitab wa sunnah wal ijma' al-a'immah ala wujubi taubah. Maka kata Nawawi, telah banyak pendalilan di Al-Quran dan Sunnah dan ijma' tentang permasalahan wajibnya bertaubat. Maka ini dari rahmat Allah Jalla wa'ala kepada para hambanya, di mana hambanya disifatkan seperti di hadis yang hasan di Datih dari Ali ibni Mas'adah, dari Qatadah, dari Anas, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu berbuat dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang berdosa agar kembali kepada Allah, bertaubat. Maka di hadis ini menunjukkan manusia tidak lekang dari dosa. Maka dari rahmat Allah, Allah menerima ampunan dan bahkan mewajibkan kepada orang-orang semuanya yang berdosa agar bertaubat kepada Allah. Maka ini adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menciptakan manusia tidak lekang dari dosa, maka Allah mewajibkan taubat karena dosa-dosanya yang tidak pernah lekang dari dosa. Ini dari rahmat Allah yang kami sebutkan. Dan adapun pendalilan di Al-Quran akan disebutkan sekarang, kemudian di dalam hadis akan disebutkan nanti di dalam matan-matan hadis.
Dan adapun al-ijma', maka telah dinukilkan ijma' oleh para ulama bahwa taubat hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita semua untuk bertaubat kepada Allah. Adapun pendalilan dari Al-Quran, maka disebutkan di matan 3 ayat. Di mana Allah berfirman pertama, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka wajah pendalilannya apa di dalam ayat ini? Kita semua telah mempelajari Lughatil Arabiyah dan di situ disebutkan pendalilannya apa? Kalimat watubu. Maka mulai dari sekarang kalian melihat kepada dalil mana wajah pendalilan. Orang-orang awam mereka tidak faham mana wajah pendalilan. Kalau ditanya, ya akhi, mana dalil puasa wajib? Langsung dikatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Taib. Mana wajah pendalilan? Enggak tahu. Pokoknya para ulama mengatakan itu dalil wajib. Fahim? Maka kita yang belajar ilmu, mempelajari lafaz kutiba yufidu al-wujub. Karena makna kutiba bimakna furido, bimakna wujiba. Yani kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian berpuasa. Itu contohnya. Adapun awam cukup dengan ayat saja. Begitupun di sini, mana pendalilan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maka lafaz watubu di sini fi'lun amr yufidul wujub di ilmil usul. Maka tubu, bertaubatlah, itu maknanya. Ini perintah dari Allah, hukumnya wajib di ilmil usul. Yang kedua, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maka di sini ada pendalilan istighfar dengan taubah. Apakah ada perbedaan istighfar dengan taubah? Intinya istighfar meminta ampunan. Ala wazan istaf'ala, maknanya meminta ampunan. Wa taubah, kembali dari dosa, bertobat kepada Allah. Maka keduanya bimakna sawa. Namun taubah dengan istighfar dibedakan dengan, meskipun keduanya sama meminta ampun, kalau istighfar seperti istaghfir rabbak, astagfirullah al-azim misalnya, maka dia ada lafaz tertentu. Maka begitupun tubu ilallah. Di sini kebanyakan bukan kembali kepada atubu ilallah misalnya. Tub ilallah, atubu ilallah. Tidak ada lafaz khusus. Tapi istaghfir rabbak, astagfirullah al-azim. Atau astagfirullah. Adapun taubah tub ilallah, maka tidak ada lafaz tertentu. Namun taubah kembali kepada amal perbuatan. Dia kembali kepada Allah. Seperti 3 tadi syarat yang berhubungan dengan Allah. Iqla' dan nadam dan berazam untuk tidak kembali. Dan itu semuanya harus berlandaskan niyah. Karena jika tidak berlandaskan niyah, dia akan mengulang kembali. Seperti para residivis yang keluar dari penjara 2 tahun karena memperkosa. Pulang, baru sepekan masuk lagi penjara. Kenapa? Mencuri. Kemudian di penjara lagi 1 tahun. Pulang baru 2 tahun masuk lagi penjara. Kenapa? Membunuh sekarang. Kenapa? Karena tidak taubat dari hatinya. Dia dipenjara karena ukubah dan dia tidak taubat dari hatinya. Maka istighfar dengan taubah keduanya sama. Namun istighfar spesifik dengan ada lafaz astagfirullah. Semuanya sama, kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Maka lafaz istighfar dia adalah intinya taubat, namun bisa dilafazkan. Dan penlafaz dan istighfar sangat baik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun taubat tidak ada diriwayatkan atubu ilaik, ya Rabb tubtu ilaik. Kebanyakan taubah adalah action, amalan.
Taubat dari zina kamu. Taubat. Tapi tiap malam berzina. Di hotel-hotel, perempuan-perempuan pezina misalnya. Ayo bertaubat kepada Allah. Taubat. Tapi setiap malam melaksanakan di hotel-hotel dengan Om Senang. Tahu Om Senang? Maka dengan para mucikari dan Om Senang, maka di sini dia mengatakan di lisannya taubat. Maka inilah istighfar, berbeda dengan taubah, namun maknanya sama. Adapun istighfar dia selain di amalan action, dia beristighfar, bertobat maknanya. Namun ada amalan lisan. Sambil dia duduk, astagfirullah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka inilah perbedaan istighfar dengan taubah. Keduanya sama, meminta ampun kepada Allah. Namun istighfar karena ada sunnahnya nanti, dia disebutkan dengan lisan. Astagfirullah. Dan mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosanya. Adapun pendalilan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Begitupun di ayat ini. Filun amr tubu ilallah. Maka tubu yufidu al-wujub. Maka di sini tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Maka taubatan maf'ul mutlak dari tubu. Apa faidahnya? Taukid. Bertobatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Lalu nasuhan kenapa mansub? Hal dalam keadaan nasuh, dalam keadaan taubatnya itu benar, terpenuhi syarat-syarat tadi. Apa? Penyesalan. Kedua, tidak pernah mengulang lagi. Ketiga, ikhla, meninggalkan apa yang dia lakukan selama ini. Keempat, jika berhubungan dengan manusia, meminta ridho manusia. Maka di sini makna taubatan nasuha. Maka i'rabnya taubatan maf'ul mutlak, benar-benar bertaubat, nasuhan hal, taubatnya benar-benar taubat, bukan taubat sambel. Tahu taubat sambel? Al-an anta ta'kul sambel, bibir doer. Lisan tatakottok, lisannya kayak pecah-pecah. Karena apa? Panas dalam. Lambung jadi gastritis, jadi asam lambung. Masuk ke perut, usus 12 jari mules. Masuk ke bawah, maka di bawah pun panas. Iya. Berapa dari mafasid al-bisbas? Awalan di mulut, panas. Terus di bawah panas juga. Terus pas di usus 12 jari ataupun di usus halus ataupun bahkan di usus duodenal yang maknanya usus besar, maka dia singgah di sana beberapa jam, 12 jam untuk diproses menjadi feses, maka dalam keadaan mulas. Apa untungnya ya akhi? Bisbas. Apalagi di sini sekarang bisbas itu misalnya makan bakso ada levelnya. Mau level apa? Pesan sudah bakso 15.000. Levelnya apa? Apa lagi levelnya? Level cabenya apa adanya? Granat. Kedua, roket. Ketiga, jahanam. Maka yang terakhir jahanam dimakan langsung membuncah perutnya. Allahul musta'an. Maka di sini taubat sambel maknanya taubat. Perut saya sakit, sudah taubat. Ana enggak akan pernah makan cabai lagi. 2 hari, 3 hari perutnya enak. 4 hari perutnya sudah tidak mulas lagi dan yang di bawah tidak panas. Mulai buka puasa ada cabai rawit, mulai melihat buka puasa ada makanan-makanan yang pedas, sikat lagi. Kemudian sakit lagi, berkata taubah ilallah dari bisbas. Akhirnya setelah 4 hari 3 hari makan lagi bisbas. Mending
Setelah itu dalam keadaan terus makan bisbas, sakit perut bagian kanan. Lalu bagaimana? Ternyata harus dioperasi usus buntu. Kenapa? Karena bisbas. Banyak biji-biji cabai yang masuk ke usus buntu. Mafsadahnya besar. Setelah itu taubat aneh dari bisbas. Nggak akan makan bisbas lagi. Ini usus buntu. Kalau tidak dioperasi pecah, mati. Karena pembusukan dan itu banyak. Maka setelah dioperasi usus buntu diberikan nih yang diambil bagian dari tubuh. Karena makan cabai. Taubat. Sudah diambil usus buntunya, appendix namanya. Setelah itu makan cabai lagi. Sekarang kalau makan cabai lagi, mau usus apa yang kena? Usus buntu sudah diambil. Al-muhim itulah taubat sambel. Jadi please jangan bertobat seperti taubat sambel. Hari ini bertaubat, besok diulang lagi. Maka ini 3 ayat yang disebutkan oleh penulis, semuanya menunjukkan pendalilan tentang haramnya permasalahan ataupun wajibnya permasalahan bertaubat. Maka diharapkan agar semua kaum muslimin bertaubat dari dosa-dosa yang ada. Adapun pendalilan di dalam hadis, maka sekarang kita masuk kepada hadis-hadis yang ada. Maka pendalilan untuk hadis seperti disebutkan di dalam matan nomor 13, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah mendengar dari Nabi, berarti ini pengakuan Nabi. Nabi mengatakan atas dirinya, wallah, demi Allah, inilah astagfirullah wa atubu ilaih. Lihat di sini digandengkan taubat dengan istighfar. Maknanya bagaimana? Maka di dalam hatinya dia bertaubat dan di dalam lisannya dia beristighfar. Jadi di sini istighfar dengan taubah seperti kami sebutkan, taubah kebanyakan dalam permasalahan ikhlas di hatinya. Saya bertaubat sudah, melaksanakan ini tidak akan pernah terulang lagi perbuatan dosa ini. Di dalam hatinya berazam tidak kembali dan ikhlas tidak melaksanakan lagi. Itu maknanya di dalam hati bertaubat. Lalu amalan action lisannya istighfar. Sampai disebutkan fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Dalam sehari lebih dari 70 kali. Maka ini menunjukkan istighfar terlihat amalannya. Adapun taubat, seseorang bertaubat dari demikian dan demikian antara dia dengan Allah, tidak diketahui oleh manusia. Iya apa tidak? Saya bertaubat dari memakan riba. Mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Saya bertaubat dari menggibahi si fulan. Tidak diketahui. Karena dia menggibahi si fulan lewat HP, lewat media sosial. Disebutkan di media sosial si fulan demikian. Maka di sini tidak diketahui oleh manusia. Namun yang diketahui amalan lisannya apa? Saat beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini yang dilaksanakan oleh Nabi, diketahui oleh Abu Hurairah yang mendengar bahwa aku beristighfar lebih dari 70 kali. Dan di riwayat Muslim, Anil Aghar ibni Yasar al-Muzani, dari sahabat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum mi'ah marrah. Maka dari dua riwayat ini, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Maka di dalam hadis ini disebutkan 70 kali Nabi meminta ampun. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa
kita harus melaksanakan istighfar dalam keseharian kita. Maka Nabi yang diampuni dosa-dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, seperti di dalam surat Al-Fath, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, namun lisannya basah dengan istighfar. Maka Nabi beristighfar di dalam dua hadis ini kadang-kadang 70, dan di riwayat Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani beristighfar dalam keadaan 100. Maka di sini istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kadang 100, kadang 70. Maka di sini menunjukkan jumlah yang banyak. Tidak mesti kita membatasi dengan 70 atau membatasi dengan 100. Maka cukup kita beristighfar terus menerus. Bisa jadi setelah salawat kita beristighfar mungkin 20, 30 tidak terasa. Kemudian ba'dal asar salat lagi istighfar setelah melaksanakan salat, atau dalam keadaan menunggu dan menunggu salawat, atau menunggu di rumah sakit dipanggil beristighfar, atau dalam keadaan perjalanan naik motor, naik mobil, basahilah lisan-lisan kita untuk beristighfar. Maka faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu beristighfar lebih dari sehari itu, dari 70 ataupun 100, dan dia adalah Nabi, orang yang diampuni dosanya sebelum dan setelah. Maka tidak pantas bagi kita untuk kering dari al-istighfar lisan kita, di mana kita sebagai pendosa, kita sebagai orang yang tidak pernah lekang dari dosa berbeda dengan Nabi, maka kita lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis. Maka naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.